Dunia globalisasi saat ini ditandai dengan arus informasi yang deras dan tak terbendung. Kemudahan mendapatkan suatu informasi akan menyebabkan berubahnya pola perilaku serta moral masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Makna dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya benar-benar meneliti berita serta memilah suatu informasi agar masyarakat dapat menjaga nilai moral, etika, dan adab serta mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Mahfuz dengan rekan saya Dimas Sandi. Di video ini kami akan melakukan suatu wawancara yang bertemakan dampak serta pengaruh globalisasi yang terjadi pada masyarakat. Ada 4 poin yang akan kami bahas pada wawancara ini. Yang pertama, mengidentifikasi ketimpangan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial. Yang ketiga, menyampaikan pendapat tentang fenomena era maju. Yang keempat, serta langkah yang harus dilakukan oleh generasi muda dalam beretika di lingkup masyarakat. Tujuan kami melakukan wawancara tersebut adalah yang pertama, untuk menyelesaikan ujian praktik sosiologi mengenai suatu perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pengaruh globalisasi. Yang kedua, untuk salah satu media berpikir kritis terhadap perubahan yang sedang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat. Yang ketiga, untuk salah satu media informasi dan pengetahuan bagi siswa. Oleh sebab ini, kami ingin melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam fenomena globalisasi yang terjadi pada masyarakat. Untuk itu, kami telah bertemu dengan narasumber kami yang merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah bersama dengan narasumber saya untuk ditanyakan tentang beberapa soal tentang globalisasi. Jadi sebelumnya Pak, mohon dikenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Mahfuz dengan teman saya Dimas Sandi. Kami berdua ingin mewawancari Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk ditanyakan tentang dampak globalisasi. Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Pak Adab. Sebagai tokoh masyarakat di sini sebagai apa ya Pak dulunya? Kalau di sini itu saya sudah mengalami jadi RT juga pernah. Sekarang posisinya sebagai bendara RT. Baik Pak, Kalau masyarakat itu ya kalau di kedinasan saya sudah pensiun. Tadinya saya kan kerja di BPK. Terakhir saya di BPK perwakilan Banten terakhir. Sebelumnya di Lampung, sebelumnya lagi di Aceh, sebelumnya lagi di BPK Pusat. Nah, sekarang sudah pensiun. baik Pak. Jadi di sini kita mau bertanya tentang ketimpangan sosial Pak. Jadi dampak dari perubahan sosial di tengah globalisasi ini yang ada di masyarakat apa Pak? Ya, mau nggak mau memang kita tuh harus menghadapi perkembangan zaman ini ya. Ini salah satunya ada unsur baiknya dan unsur jelek-jeleknya bagi masyarakat kita. Baiknya ya semua serba cepat sekarang kan. Yang tadinya kita nggak kebayang ngomong sama orang yang jaraknya berjauhan itu dengan tatap muka sekarang udah bisa. Jadi saya bisa mengalami periode-periode itu, mengalami saya dari mulai nggak ada namanya handphone, telepon aja waktu itu masih dapat dihitung itu, termasuk suatu orang yang punya telepon itu termasuk barang mewah gitu. Sekarang malah hilang lagi telepon rumah itu loh. Iya betul Pak, sudah berganti jadi handphone. Dulu kalau ada namanya warnet itu
Wah itu kita rasanya tuh sudah hebat gitu, kita bisa sering ke warnet itu. Sekarang pakai handphone, itulah salah satu bentuk kemajuan dari globalisasi ini. Itu memang mau nggak mau kita hadapi. Cuma dampaknya ya itu tadi, sekarang kan mesti tahu sendiri apa namanya berita-berita yang bisa merusak generasi muda kan. Betul, banyak, banyak sekali. baik itu secara gambar, visual, apa itu kan banyak, termasuk berita-berita hoax itu juga banyak. Kalau kita sendiri nggak bisa menyaring itu berita benar apa enggak, itu baik bagi kita apa enggak, kita akan terjerumus ke sana. Makanya sebagai adik-adik sebagai pelajar itu harus tetap berpegang pada intaknya atau iman dan takwanya itu sebagai benteng yang untuk menghadapi perilaku organisasi. Betul banget Pak. Dan itu sementara yang Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Jadi kesimpulan dari pernyataan Bapak Dana yang pertama adalah adanya kemudahan dalam berinteraksi sosial karena majunya teknologi di bidang komunikasi. Contohnya seperti dahulu untuk menelpon kita harus menumpang ke rumah tetangga ataupun kita harus mengantri di wartel. Dengan adanya kemudahan informasi pada saat ini, maka akan mendatangkan dampak buruk jika kita tidak bisa memilih informasi tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bapak bercerita tentang masalah pertimbangan sosial yang ada di sekitaran masyarakat ini Pak. pertimbangan sosial. Iya. Ya kalau di era digitalisasi ini sebetulnya nggak seperti dulu. Dulu itu memang gapnya itu memang tinggi ya. Tapi sekarang sebetulnya ketimpangan secara material itu sudah nggak terlalu tinggi. Ya, hampir sama. Cuma secara sosialnya itu yang jadi agak ini dulu. Kalau namanya pelajar ketemu guru itu tuh takutnya bukan main. Nah, betul Pak. Dulu tuh begitu aja, kita di jalan ada guru ngumpet takut aja. Tapi sekarang ampun ya, hai gitu aja kan guru, hai bro sama guru. Bahkan banyak kejadian guru di berantem sama muridnya itu kan. Itu masalah-masalah seperti itu ya akibat dari digitalisasi itu. Dari makin majunya teknologi itu juga dampak dari itu. Terus untuk yang belum sekolah pun sekarang itu kan sudah dari bayi itu sudah mulai kadang-kadang untuk supaya nggak nangis dikasih handphone. Betul Pak. Itu ya, itu juga kami rasakan kemarin waktu cucu saya itu. Tapi memang dia waktu itu ibunya itu lagi sendiri ternyata kena sakit sama COVID kemarin itu kasihan juga dia sendiri. Saya pun waktu itu juga kena COVID, jadi nggak bisa bantuin. Akhirnya salah satu caranya ya dikawin HP itu. Aduh, saya juga aneh juga ya. Tapi alhamdulillah begitu sudah selesai sehat lagi, udah mulai sekarang udah nggak pernah megang HP lagi. Jadi memang itu ya tantangan kita sebagai orang tua, mungkin itu nanti sebagai kakak-kakaknya kita harus bisa mengasih masukan kepada orang tuanya, mungkin juga kepada adiknya juga. Itu memang asik nonton itu, cuma bahayanya itu bisa dari segi mental juga dari segi fisik mungkin mata bisa terpengaruh gitu. Oke Pak, terima kasih Bapak. Lalu kesimpulan yang kedua adalah mengurangnya rasa hormat dan etika di kalangan masyarakat. Seperti contohnya, dahulu kita sebagai seorang murid, kita sangat takut dan hormat kepada guru kita. Lalu, tetapi zaman sekarang akibat munculnya globalisasi, murid-murid sudah mulai tidak memiliki rasa sopan santun terhadap guru-gurunya. Ketika bertemu dengan guru, mereka berkata, "Hai bro, hai mas."
Seperti itu contohnya. Pertanyaan ketiga, perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi, Pak. Mungkin bisa diceritain zaman dulu itu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa akibat adanya globalisasi. Zaman dulu sebelum banyaknya namanya gadget ini kan, ya itu tadi, kita kalau mau telepon kadang-kadang numpang di tetangga yang punya telepon, yang kita katakan tingkat sosialnya udah tinggi kan, yang punya nomor telepon itu. Dan kita kalau mau pasang telepon itu harus antri dulu itu. Terus termasuk bukan HP apa, kalau kendaraan umum juga dulu sangat minim. Mau kerja itu sangat susah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah hampir semua rumah itu ada mobil, motor itu ada sekarang. Itu cepatnya globalisasi ini. Dan bukan barang mewah lagi, seperti motor itu sudah bukan barang mewah lagi. Dulu kita punya sepeda ontel itu aja sudah bagus. Motor, begitu kita beli motor kayaknya nggak enak kalau sama tetangga itu, nanti dikirain padahal sekarang sudah nggak ada. Sekarang dianggap barang biasa. TV juga gitu, kalau punya TV dulu itu masih kayak di kecamatan gitu, kita punya TV nanti yang nonton di tetangga itu ramen kayak layar tancap gitu ya, kayak nobar gitu. Apalagi yang disenengin tinju dulu, yang disenengin tinju Muhammad Ali itu, wah. Terus sama badminton, Budi Hartono, wah itu kayak nobar gitu. Dulu sekarang TV apa itu kan sudah bukan barang mewah lagi. Itulah kemajuan ya yang nggak kita pungkiri lagi, memang makin lah secara ekonominya masyarakat kita sudah mampu sebenarnya. Dan bisa kita bayangkan dulu itu kurs dolar itu cuma berapa itu, bensin itu cuma 2.500 pokoknya. Murah banget. Iya. Sekarang cuma dapat gorengan doang. iya dulu harga bensin sama aqua itu lebih mahal aqua, ya kan. Sekarang beda, sekarang bensin berapa, 10.000 ya kalau ya. Iya benar. Itu perkembangan zaman makin ya ada untungnya ada baiknya, itu semua jadi bisa kita capai, cuma dengan kondisi yang perlu kita hati-hati aja. Lalu perubahan yang ketiga dari Bapak Dana adalah perubahan globalisasi zaman dulu dan zaman sekarang adalah beliau bercerita dahulu ketika kita ingin menelpon, kita harus mengantri di wartel, kata beliau seperti itu. Tapi dengan adanya pengaruh globalisasi, kita sudah dipermudah dengan munculnya berbagai macam teknologi seperti HP, radio, internet, TV, sepeda, motor, dan lain-lain. Seperti itu. Sekarang apa-apa udah maju ya Pak ya, dari segi transportasi, dari segi komunikasi udah sangat maju. Terus Pak, pertanyaan saya adalah pendapat Bapak tentang fenomena era maju ini yang sangat pesat sekali di Indonesia sendiri maupun internasional. Dengan kemajuan zaman ini ya menuntut kita untuk ikut mengembangkan diri untuk menghadapi kemajuan ini. Kalau kita nggak siap mengembangkan diri, akan terlindas kita. Termasuk kita di pekerjaan pun kita yang harus berusaha sendiri. Tuntutan zaman itu masih kita yang harus berusaha menambah hal sendiri, kali pengetahuan, termasuk juga untuk membantunya dengan infak dan takwa itu kita bentengi sendiri, usaha sendiri. Kalau nggak gitu, ketinggalan kita. Banyak yang terjadi itu, yang tadinya dulu bos, sekarang jadi anak buahnya, jadi bosnya dia itu banyak itu. Karena bosnya itu merasa nyaman sudah, nyaman, dia nggak mau mengembangkan diri lagi. Sementara anak buahnya itu
dia ini orang muda, anak muda, dengan kondisi ini dia mungkin bisa cepat menangkap, dia makin belajar besar, akhirnya jadi bosnya sekarang. Itu banyak terjadi itu di pemerintahan itu banyak. Itu kalau kita mau menghadapi ini, baik itu di internasional maupun nasional, itu kita yang harus siap untuk menghadapinya dengan meningkatkan kemampuan kita. Lalu kesimpulan yang keempat dari Bapak Dana adalah kita mempersiapkan diri terutama untuk generasi muda terhadap arus globalisasi agar dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar diharapkan generasi muda dapat menyesuaikan diri di era gempuran zaman teknologi saat ini. Menurut Bapak, apa yang pantas kami lakukan sebagai generasi anak muda agar tetap beretika dalam bermasyarakat di tengah pesatnya arus globalisasi? Tadi seperti yang saya sampaikan, jadi kita harus membekali diri dengan pertama untuk membentengi hal-hal informasi yang sifatnya negatif itu dengan iman dan takwa itu. Supaya begitu ini secara agama nggak benar, ini udah langsung tinggalkan, jangan malah terpancing istilahnya kepo gitu, kepo malah buka itu jangan. Itu akan terus nempel di otak kita. Suatu saat kita memang misalnya salah huruf kalau kita pencet sekali, terus kita lanjut pengen kepo akan nempel di sini. Suatu saat kita akan terus itu. Jadi kita yang harus berusaha membentengi diri dengan iman dan takwa itu tadi. Itu kedua, meningkatkan potensi diri kita. Kita harus tahu sebetulnya saya itu potensinya apa sih. Kalau saya sebagai anak pelajar mungkin ya, misalnya dari segi pelajaran saya paling matematik atau mungkin fisika, itu yang coba kita kembangkan lagi. Terus dari segi keterampilan saya itu apa, itu coba dikembangkannya gitu. Itu untuk menghadapi tuntutan zaman ini. Kalau itu kita bisa mengembangkan, insya Allah kita bisa aman dia kita dalam masa globalisasi ini. Dan sebagai pelajar itu tadi lebih tingkatkan belajar lagi, terus coba kembangkan potensi diri kita. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Maaf ya Pak ya mengganggu waktu istirahat Bapak. Terima kasih sudah. Kalau nanti kurang-kurang ya nggak apa-apa, silakan aja. Sudah Pak, sudah cukup, pertanyaan saya cuma 5. Terima kasih ya Pak. Lalu kesimpulan yang kelima dari Bapak Dana adalah kita harus membentengi diri dengan mewujudkan intak, yaitu iman dan takwa, supaya kita bisa membentengi diri dari pengaruh buruk daripada globalisasi itu sendiri. Itu saja kesimpulan dari kelima pertanyaan yang telah kita tanyakan kepada Bapak Dana. Terima kasih. Tokoh masyarakat yang sangat disegani di kalangan rumah ini. Tujuan kami melakukan wawancara tersebut adalah yang pertama, untuk menyelesaikan ujian yang terjadi